tadi pertama 7,7 dan ternyata notifikasi memori HP kita penuh sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara berbagi ya, cara mengatasi kenapa memori HP penuh padahal aplikasi sedikit. Ini juga kebetulan di depan saya ini ada HP Samsung dan juga ada masalah yang sama, yaitu ruang penyimpanan hampir habis. Seperti ini. Ruang penyimpanan hampir habis, dan ini coba saya hapus beberapa file, kemudian aplikasi masih selalu begitu. Jadi muncul lagi. Nah, sebenarnya apa penyebabnya mengapa memori penuh padahal aplikasinya sedikit? Jadi sebenarnya setiap aplikasi, saya jelaskan di depan sedikit ya, tidak apa-apa. Jadi setiap aplikasi kemudian yang kita install, kemudian aplikasi itu sendiri yang kita jalankan di HP, itu semua membutuhkan ruang, dan semua ketika sudah berjalan aplikasinya memakan memori internal HP kita. Jadi memang sumbernya yaitu dari aplikasi, kemudian sumber kenapa memori internal itu selalu ada notifikasi hampir habis atau penuh memorinya, yaitu sebabnya yang pertama yaitu memang kita banyak menginstal aplikasi, kemudian kita banyak menjalankan aplikasi secara bersamaan, kemudian dan datanya itu atau cache-nya itu tersimpan di memori, atau di sebenarnya aplikasi itu sudah kita jalankan, kemudian kita tidak keluarkan aplikasinya secara penuh, jadi masih berjalan terus, kemudian adanya video, kemudian adanya foto dan lain sebagainya, file-file yang ada di HP. Lalu bagaimana solusinya agar kita bisa mengatasi ruang penyimpanan di HP kita ini bisa kembali normal? Oke. Ketika HP sudah memberikan notifikasi bahwa memori kita hampir penuh, kita bisa langsung cek atau kita tombol saja memori kita di HP. Nah, dia akan menampilkan hal seperti ini. Jadi ada total ruang yang kita punya, kapasitas yang sekarang tersedia, memori, kapasitas yang terpakai. Nah, untuk bisa mengembalikan memori yang hampir penuh, kita bisa langsung lihat data yang disimpan. Nah, data yang disimpan ini kemudian kita bisa langsung tombol hapus di sini ya. Kita hapus. Oke, berarti ada memori yang sudah kita hapus. Dia akan otomatis menghitung ulang. Kemudian lain-lain kita tombol juga. Nah, kalau kita tombol jelajah, dia akan mengantarkan kita ke menu-menu yang ada di memori kita, seperti WhatsApp dan aplikasi-aplikasi yang lain, medianya apa aja. Kemudian ini ada WhatsApp bisnis, ada stiker, ada video dan lain sebagainya. Nah, ketika kita misalkan di video, nah ini ada beberapa video, untuk bisa mengurangi kita bisa langsung hapus. Kita pilih videonya yang dikira tidak perlu ya, kita cek dulu apakah sudah kita backup atau belum. Kalau belum bisa di backup, dikirimkan ke WA yang lain untuk di backup, atau kalau sudah tidak perlu kita hapus langsung. Kita hapus. Ini adalah aplikasi di WA-nya ya. Nah, kalau yang send ini yaitu video atau foto yang kita kirim. Nah, kita hapus. Kalau tidak perlu kita hapus dulu, kita hapus. Oke, hapus. Yang privat ini punya kita sendiri. Nah, kemudian gambar, nah ini ada beberapa gambar banyak, bisa kita hapus juga semuanya. Mana yang
ingin kita hapus, kita hapus. Nah, ini akan saya hapus semua. Kita hapus semua. Jadi bisa dipilih-pilih dulu mana yang mau dihapus, mana yang mau ditinggal. Oke, video tadi sudah kita hapus, kemudian image kita sudah, stiker kita hapus. Stiker ini kita hapus supaya memberikan ruang yang betul-betul berdampak signifikan untuk kapasitas kita nantinya. Oke, ini video sudah. Oke, kemudian kosong. Oke, kita kembali ke sini. Nah, masih di filenya tadi, apakah video masih ada? Tidak ada. Gambar tidak ada, yang tersisa. Oke. Nah, dia akan menghitung ulang lagi kapasitasnya. Kita bisa cek kapasitas terpakai. Nah, fotonya ada. Kemudian, nah, tadi kan sudah ada video, ada foto yang kita hapus. Kemudian, ini kan kapasitas yang terpakai. Jadi, yang biasanya besar dalam mengambil ruang itu di aplikasi. Jadi, kita lihat aplikasinya. Nah, di sini akan dimunculkan aplikasi yang banyak menggunakan memori. Di sini ada Facebook 290 MB, kemudian ini urut sampai bawah. Jadi semakin di atas dia akan semakin besar menggunakan memori internal kita. Jadi caranya kita bisa pilih memori mana yang paling banyak menghabiskan memori kita. Kita misalkan Facebook ini, kita cek di ininya, ini sudah sedikit. Oke. Nah, kemudian Word, kita hapus datanya. Di sini kita tombol hapus data, kita hapus. Kemudian Samsung, kita hapus juga datanya. Ini seluruh data pada aplikasi ini akan dihapus secara permanen. Ini mencakup file pengaturan akun basis data dan lain. Jadi ini adalah settingan. Jadi ketika Anda menggunakan internet, kemudian browser, nah itu settingan itu akan menyimpan atau membutuhkan memori untuk menyimpan jalannya aplikasi itu. Jadi kita hapus. Jadi bukan menghapus ini ya, menghapus aplikasinya. Kita hanya menghapus penggunaan datanya saja. WhatsApp, oke, kita hapus memori, kita hapus datanya. Kemudian YouTube, kita hapus juga datanya. Gmail, kita hapus datanya. Kemudian Skype, oke, sudah kosong. Coba Word, sudah. WhatsApp sudah. Ada aplikasi yang lain, Google Store, kita hapus datanya. Ini adalah ini ya, seperti cache itu ya, cache itu ya. Jadi kita menghapus cacenya atau menghapus bekas aplikasi itu dijalankan, atau bekas aplikasi itu, settingan aplikasi itu yang kita hapus, bukan menghapus aplikasinya. Ini adalah salah satu cara ya. Jadi cara pertama yaitu kita dengan menghapus data penggunaan datanya. Oke, kita bisa cek. Setelah kita hapus beberapa file, kemudian cache dari aplikasi yang sudah berjalan, dia akan menghitung ulang. Nah, sekarang kita cek aplikasinya 7,5. Tadi pertama 7,7 dan ternyata notifikasi memori HP kita penuh sudah hilang. Artinya memori kita tidak penuh lagi, jadi masih ada ruang di HP untuk bisa bekerja dengan normal. Oke, kemudian cara yang kedua ini sedikit ekstrim. Jadi cara yang kedua yaitu
menghapus aplikasi-aplikasi yang memang betul-betul tidak kita butuhkan. Jadi bisa dihapus aplikasi yang tidak terlalu kita butuhkan dan jarang kita pakai. Itu untuk memberikan ruang penyimpanan pada memori internal di HP kita tidak terlalu berat. Oke, mungkin itu saja trik dan tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Terima kasih.